Papa, Mama, dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, 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 mantap. Iya, adik-adik yang ada di rumah, kita bersyukur hari ini karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama mau memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semua sehat? Ya, pasti semua sehat, bahagia dan merasa senang karena hari ini kita diberikan lagi kekuatan, kesehatan, terlebih lagi ya Kakak Deborah ya, kita diberikan kesempatan untuk mau memuji memuliakan Tuhan. Ya adik-adik yang ada di rumah, kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Saya ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini karena Tuhan Yesus masih mengasihi, masih memberkati, bahkan menyertai kami adik-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, terlebih amat kesempatan Tuhan berikan untuk bersama-sama teman-teman kami memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Engkau berkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya adik-adik, sekali lagi kita memuji Tuhan. Saya bergirang, mengapa engkau bergirang? Sebab
lalu kita mendapatkan ayat hafalan, dan saat ini kita akan sama-sama melihat siapa saja ya teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan pada minggu lalu. Mari kita lihat bersama. Matius 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Matius 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Matius 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Matius 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Matius 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Matius 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Amin. Matius 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Amin. Matius 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Amin. Matius 6 ayat 11 yang berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Matius 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Matius 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Iya, adik-adik, teman-teman kita sudah menghafal ayat hafalan. Ya, mungkin adik-adik juga yang di rumah rindu untuk menghafal ayat hafalan. Ayo kita belajar sama-sama. Dan sekarang kita memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Happy Yeye, Happy Yaya. Mendalam. Ya, adik-adik, saat ini kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ronald. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Sehat? Pastinya luar biasa. Itu menjadi harapan kami semua, kakak-kakak pembimbing untuk adik-adik yang ada di rumah saat ini. Nah, sekarang kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta pertolongan di dalam doa. Semua lipat tangan, duduk tenang, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada hari ini, hari Minggu, kami mau mendengar dan belajar akan firman-Mu. Mari Tuhan, mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak-Mu boleh memahami akan firman-Mu. Berkati juga kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 kita akan belajar tentang firman Tuhan yang berjudul Elia
membuktikan siapa Allah yang benar. Elia membuktikan siapa Allah yang benar. Nah, adik-adik, pada suatu hari Raja Ahab sedang berada di istananya, duduk dengan perasaan yang marah, hati yang panas, muka yang muram, dan pokoknya marah deh. Ya, adik-adik pasti bisa membayangkan gimana kalau orang lagi duduk kemudian memikirkan sesuatu yang membuat dia marah. Kenapa dia marah, adik-adik? Karena Nabi Elia sudah cukup lama dicari tetapi belum juga ditemukan. Pegawai-pegawai istana dikerahkan, bahkan rakyat atau bangsa Israel diperintahkan untuk mencari di mana Elia itu bersembunyi. Namun tidak seorang pun yang menemukan, adik-adik. Padahal sudah 3 tahun bangsa Israel dilanda kekeringan, kelaparan, tanda kering, tidak menghasilkan bahan makanan untuk dimakan atau dikonsumsi oleh bangsa Israel. Setiap hari Raja Ahab duduk marah uring-uringan karena Nabi Elia ini belum juga ditemukan. Namun tiap hari juga, adik-adik, Raja Ahab beserta istrinya Ratu Isabel dan juga pegawai-pegawai dalam istana itu, mereka memberikan persembahan sesajian untuk dewa-dewa, dewa Baal dan Dewi Asyera. Tetapi adik-adik, meskipun mereka tekun dan rajin memberikan persembahan dan sesajian itu, tidak mengubah keadaan di Israel. Ada kelaparan, mereka kekurangan makanan, bahkan air pun semakin berkurang. Begitu susah kehidupan bangsa Israel ketika itu. Nah, ketika Raja Ahab tiba di mana Elia berada, dia berkata kepada Elia, "Itu dia, si pengacau di Israel." Wah, Elia yang mendengar perkataan Raja Ahab itu merespon apa yang disampaikan oleh Raja Ahab. Dia berkata, "Apa? Pengacau? Raja dan keluarga raja lah yang mengacaukan bangsa ini, yang membawa bangsa Israel menyembah berhala, Baal, dan melanggar semua perintah-perintah Tuhan. Aku memerintahkan kepada kamu, Raja Ahab, bawa seluruh bangsa Israel beserta ke-450 nabi-nabi dewa Baal dan ke-400 nabi Dewi Asyera beserta bangsa Israel berjumpa dengan saya di Gunung Karmel." Wah, adik-adik, ketika Elia menyampaikan itu kepada Raja Ahab dengan penuh wibawa, seketika juga Raja Ahab ini merasa ketakutan. Kemudian dia pulang ke istana dan keesokan harinya dia bangun pagi-pagi sekali mempersiapkan segala sesuatunya untuk dia bawa ke Gunung Karmel untuk berjumpa dengan Nabi Elia. Tampak juga adik-adik istrinya si Ratu Isabel mondar-mandir begitu sibuk dibantu dengan pegawai-pegawai istana mempersiapkan persembahan-persembahan, sajian-sajian untuk diberikan kepada dewa Baal dan juga Dewi Asyera yang mereka sembah itu. Mereka berpikir adik-adik bahwa apa yang mereka siapkan dan persembahkan itu akan menjawab semua permintaan, mengabulkan apa yang menjadi permohonan mereka kepada dewa-dewa dan dewi-dewi itu. Nah, adik-adik, ketika semuanya siap, ada yang lucu. Kemana? Yang mana lucunya? Si Ratu Isabel ini yang tadi mempersiapkan dengan penuh semangat tidak mau ikut ke Gunung Karmel. Dia tidak mau berjumpa dengan Nabi Elia. Jadi yang berangkat adalah Raja Ahab, kemudian pegawai-pegawai istana, ke-450 nabi-nabi dewa Baal, ke-400 orang nabi Dewi Asyera, dan rakyat Israel yang berada di sekitar istana mengikuti perjalanan Raja Ahab ke Gunung Karmel.
Ketika tiba di Gunung Karmel, adik-adik, mereka capek, kelelahan karena terik matahari. Mereka pun berpencar mencari tempat berteduh untuk beristirahat. Belum lama mereka beristirahat, tiba-tiba ada suara berkata, "Sampai kapan kalian mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, sembahlah. Kalau Baal itu Tuhan, Allah, sembahlah." Ketika mereka mendengar perkataan itu, ternyata adalah Nabi Elia yang mengucapkannya. Nabi Elia ketika itu seorang diri, adik-adik. Karena nabi-nabi Tuhan sudah dibunuh atau dilenyapkan oleh istri Raja Ahab, yaitu Ratu Isabel. Elia melanjutkan, "Datanglah kemari, bawa kedua ekor lembu jantan yang kalian bawa itu ke hadapanku. Kemudian perintahkan kepada nabi-nabi Baal itu untuk menyembelih, kemudian memotong-motongnya dan meletakkannya di atas kayu bakar. Tetapi janganlah kamu menyalakan api itu. Jangan menyalakan api di atas mezbah itu. Saya pun nanti akan menyembelih, memotong daging dari lembu jantan yang kalian bawa. Tapi kalian lebih banyak, gak apa-apa. Kalian lebih dulu berkesempatan untuk memilih lembu yang mana yang akan kalian persembahkan. Setelah itu, silakan kalian berdoa dan mohon kepada dewa-dewamu. Saya juga nantinya akan berdoa kepada Tuhanku. Dan yang mengirim api, dialah Allah." Tidak lama kemudian, adik-adik, ketika nabi-nabi Baal itu sudah mempersiapkan, menyediakan korban, kemudian mereka mulai berteriak, mulai menyebut, "Baal, Baal, jawablah kami. Baal, Baal, jawablah kami." Nah, Elia yang mendengar itu pun berkata kepada mereka, "Ayo teriak lebih keras lagi. Mungkin saja dewa-dewamu itu lagi tidur, mungkin lagi melamun, atau mungkin lagi bepergian. Ayo teriak lebih keras lagi supaya mereka mendengar dan menjawab apa menjadi doa kalian." Wah, adik-adik, mereka pun, nabi-nabi ini semakin berteriak lebih keras. Bahkan adik-adik, mereka menggores tubuhnya dengan pedang dan juga tombak sampai mengeluarkan darah. Hingga petang hari mereka melakukan hal itu, tidak ada juga jawaban dari teriakan-teriakan mereka kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Hari mulai petang, kemudian Elia maju. Dia berkata, "Marilah, mendekatlah kepadaku." Mereka semua mendekat kepada Nabi Elia dan menyaksikan bagaimana Nabi Elia mengumpulkan 12 batu, kemudian menyusunnya, adik-adik, seperti sebuah mezbah untuk Tuhan. Mereka juga menyaksikan bagaimana Elia menggali parit yang agak besar sampai kepada bagaimana Elia meletakkan daging yang telah dia potong-potong dengan kayu bakar yang telah disusun. Setelah itu, dia memerintahkan kepada orang yang ada sekitar itu bahwa ambillah 4 tempayan, kemudian isi penuh dengan air. Setelah itu, kalian menyiram atau menuangnya di atas persembahan korban dan kayu bakar. Elia memerintahkan itu kepada mereka sebanyak 3 kali untuk dilakukan, sampai adik-adik korban persembahan itu basah, bahkan kayu itu basah semuanya, sampai air itu adik-adik turun ke dalam parit-parit di sekitar mezbah sampai dengan penuh. Tibalah saatnya Elia menaikkan doa kepada Tuhan. Elia tidak menari-nari, Elia tidak berteriak, dia hanya berkata di dalam doanya,
Ya Tuhan Allah yang disembah Abraham, Yakub, dan Ishak, nyatakanlah bahwa Engkau adalah Allah di Israel, dan aku adalah hamba-Mu, dan segala sesuatu yang kulakukan ini adalah perintah-Mu. Nyatakan juga ya Allah, agar mereka percaya dan sadar bahwa Engkaulah Allah yang akan membuat mereka kembali kepadamu. Nah, adik-adik, ketika Elia mengucapkan doa itu, tiba-tiba dari langit ada kobaran api. Kobaran api itu membakar hangus persembahan korban, air, bahkan parit yang telah disediakan dan dibuat oleh Elia tadi. Ketika menyaksikan itu, rakyat Israel yang ikut bersama dengan Ahab ke Gunung Karmel berkata, sungguh Tuhanlah Allah, sungguh Tuhanlah Allah. Mereka sadar adik-adik bahwa yang mereka sembah selama ini adalah ilah yang bukan Allah sebenarnya. Mereka menyembah patung-patung yang dibuat oleh manusia. Kemudian Elia menyaksikan bagaimana rakyat Israel sadar dan meyakini bahwa semua itu adalah kehendak daripada Tuhan. Nabi Elia memerintahkan untuk menangkap semua nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Dewi Asyera untuk dibawa ke sungai Kison untuk dilenyapkan atau dibunuh. Nah, luar biasa kan adik-adik apa yang terjadi di Gunung Karmel pada hari itu. Kemudian Nabi Elia mendekati Raja Ahab dan menyuruhnya untuk makan. Setelah itu Nabi Elia bersama pelayannya naik lebih tinggi lagi ke puncak Gunung Karmel untuk berdoa kepada Tuhan. Sebelum berdoa, Nabi Elia memerintahkan kepada pelayannya untuk melihat ke arah laut dari Gunung Karmel. Kemudian Elia berdoa sampai mukanya menghadap ke tanah kepada Tuhan. 7 kali pelayan Elia ini mendatangi Elia yang sedang berdoa untuk menyampaikan tanda-tanda yang terjadi. Namun di kali yang ke-7 adik-adik, pelayan Nabi Elia ini menyaksikan dan melihat ke arah laut dari Gunung Karmel segumpal awan. Dan ketika dia menyampaikan itu kepada Nabi Elia, dia pun diperintahkan untuk menyampaikan kepada Raja Ahab untuk segera naik ke kereta dan kembali ke istana karena akan segera turun hujan yang lebat. Sekejap saja adik-adik pada hari itu hujan lebat turun atas Israel. Ini pun bertanda bahwa musim kering, masa kelaparan di Israel berakhir. Nabi Elia pulang Raja Ahab dengan penuh sukacita dalam penyertaan kuasa Tuhan. Nah, cerita Alkitab yang sudah kakak sampaikan membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang benar, Allah yang disembah oleh Abraham, Yakub dan Ishak, bukan dewa atau dewi yang disembah oleh Raja Ahab bersama keluarganya. Luar biasa ya adik-adik. Itu pun bertanda, itu pun berarti bahwa Allah yang kita sembah dan kita puji di dalam kehidupan ini, yang kenal sembah, yang di rumah puji adalah Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, demikian cerita Alkitab, pelajaran kita pada hari Minggu ini. Amin. Adik-adik, untuk minggu depan
punya ayat hafalan ya. Nah, dengar baik-baik. Yesaya pasal 45 ayatnya yang kelima. Yesaya 45 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Dihafal ya untuk minggu depan. Tapi adik-adik, aktivitasnya adalah ayat hafalan kita ini kita potong menjadi 12 potong kertas kecil-kecil, kemudian ditempel pada kertas menyerupai batu, kemudian disusun seperti mesbah. Ya, bagaimana tadi? Ayat hafalannya ditulis, kemudian dipotong-potong hingga 12, kemudian bentuk seperti batu, kemudian disusun seperti mesbah. Jelas ya adik-adik? Dikerjakan ya. Oke? Sampai jumpa. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kakak Ronald. Dan melandasi ibadah kita pada saat ini, kita akan memberikan ungkapan syukur kita berupa persembahan. Mari kita siapkan uang kita yang telah diberikan oleh orang tua kita untuk kita berikan dan persembahkan kepada Tuhan. Dan untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, mari kita memuji memuliakan Tuhan dengan pujian Berilah yang Baik. Kita sudah memberikan uang kita sebagai persembahan. Dan untuk itu mari kita berdoa untuk persembahan kita dan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam sorga, terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Nyata ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu-Mu telah memberikan uang kami sebagai persembahan. Dan kiranya itu semua ya Tuhan dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan terlebih lagi ya Tuhan, berguna untuk pelebaran akan firman-Mu di tengah-tengah kami sekalian. Bapa dalam sorga, kami berdoa bersama teman-teman kami di rumah kami masing-masing untuk setiap kehidupan kami, dalam segala aktivitas kami. Kiranya Engkau tetap menjaga kami, melindungi kami, dan memberkati kami, baik itu dalam bermain kami, bersekolah, atau bahkan membantu orang tua kami. Bapa dalam sorga, kami juga tak lupa mengucap syukur bersama teman-teman kami yang mendapatkan berkat berupa pertambahan usia dalam 1 minggu ini. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur bersama teman-teman kami ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa semua itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan orang tua kami dalam merawat kami, tetapi semata-mata hanya karena berkat dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, teman-teman kami yang berulang tahun dapat terus tumbuh di dalam nama-Mu. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga hadir bersama mereka
memberikan mereka kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Berkati setiap perawatan yang dilakukan oleh orang tua, baik itu tim medis. Engkau berkati setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, agar dari itu semua ya Tuhan, kesembuhan yang asal daripada Tuhan sendiri dapat teman-teman kami peroleh. Bapa dalam sorga, inilah kehidupan kami, inilah seru sembahyang kami. Kiranya Tuhan dengarkan, terima, dan memberkati segala kehidupan kami. Karena doa ini kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Iya, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Untuk itu saya ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari sekali lagi kita puji Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, dan upahku besar di sorga. Kita angkat pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Dan terlebih Tuhan, kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kau berkati setiap kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, orang tua, bahkan kakak pembimbing, sehingga kami boleh pahami, mengerti akan firman-Mu. Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik sekalian, tak lupa kakak Agus dan kakak Deborah tetap mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga kesehatan. Di masa pandemi ini, adik-adik harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, baik itu di sekolah maupun di rumah. Seperti apa Kakak Agus? Cuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Oke, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.